got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Isna Dewi Marani, saya Imratul Muslihah, saya Abelia Ramadhani, dan saya Nurma Izzatinia. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang persoalan negara, federal, dan BPO. Yuk kita cari tahu. Negara federal adalah negara yang di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan unsur-unsur satuannya, seperti wilayah provinsi dan negara-negara bagiannya. Jadi, di dalam negara federal ada 2 pemerintahan, yaitu pemerintahan sentral yang berada di pusat dan pemerintahan yang berada di provinsi-provinsi atau negara-negara bagiannya. Mbak tahu nggak sih apa itu BFO? Jadi BFO adalah singkatan dari Bijen Cost for Federal Overlord, yaitu sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat atau RIS selama Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Wah, banyak banget sekali ya. Iya dong. Persoalan ini sempat terjadi di Indonesia karena adanya persaingan antara golongan federalis yang menginginkan bentuk negara federal dan golongan unitaris yang menginginkan bentuk negara kesatuan. Sehingga pada tanggal 7 Juli 1948 dibentuklah Biencoms for Federal Overlord atau yang dikenal dengan BFO pada Konferensi Satuan-Satuan Kenegaraan di Bandung. Bentuknya BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal didasari oleh adanya pembentukan negara federal Indonesia. Pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda atau Van Mook menginginkan untuk membentuk negara federal Indonesia. Namun, rencananya tersebut mengalami kendala karena di Indonesia telah terbentuk Republik Indonesia. Sehingga untuk mengawali rencananya, ia menyebarluaskan federalisme di Indonesia melalui konferensi di Dutch Valley. Namun, sayangnya, konferensi tersebut tidak sampai menegakkan federalisme di Indonesia atau dapat dikatakan mengalami kegagalan karena tujuannya bertentangan dengan keinginan Belanda yang juga ingin untuk menjadikan Indonesia untuk masuk ke dalam persemakmuran di bawah Belanda. Nah, kemudian Van Mook kembali mengadakan konferensi di Malino pada tanggal 15 sampai dengan 25 Juli 1946 dan menghasilkan sebuah keputusan bahwa peserta konferensi menyetujui perubahan ketatanegaraan di Indonesia menjadi federalis. Namun, dikatakan juga bahwasanya terdapat reaksi kuat dari politis pro-RI seperti Mr. Tajudin Nur yang memberikan protes kuat terhadap hasil konferensi pada tanggal 24 Juli 1946 tersebut. Setelah konferensi Malino, Van Mook juga mengadakan konferensi Pangkal Pinang dan konferensi Denpasar. Konferensi-konferensi tersebut menjadi pemicu awal berdirinya negara federal di Indonesia, yakni negara Indonesia Timur sebagai negara bagian yang pertama kali berdiri di Indonesia. Oost-Indonesië, een nieuwe staat is geboren. President Sukawati arriveert in Makassar, de hoofdstad van Oost-Indonesië, een der deelstaten van het te vormen federatie. Nah, Van Mook kembali mengadakan konferensi-konferensi demi mewujudkan negara Indonesia Serikat atau NIS di Indonesia. Pada saat berlangsungnya konferensi Bandung pada tanggal 27 Mei 1948, Van Mook mengajukan rancangan pemerintah federal sementara atau PFR. Namun, karena gagasan yang terkesan sepihak tersebut membuat para peserta konferensi merasakan kekecewaan. Kekecewaan tersebut membuat Ida Anak Agung Gede Agung dan RT Adil Pura Dirweja sepakat melaksanakan konferensi serupa untuk membahas rancangan negara federal di Indonesia, yakni Konferensi Bandung pada tanggal 7 Juli 1948 yang ditandai sebagai hari lahirnya BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal. Namun, sejak terbentuknya, BFO ini sudah terbagi menjadi 2 kubu. Kubu pertama, yakni kubu Anak Agung Gede Agung dan Adil Pura Dirweja yang menginginkan pendekatan kepada Republik Indonesia. Sedangkan kubu kedua, yakni Sultan Hamid II bersama dengan Tengku Mansur yang menginginkan BFO tetap mengikuti rencana-rencana yang telah dibuat oleh Belanda.
Singkat cerita, BFO dan RI telah banyak melakukan berbagai macam perundingan dan persidangan hingga akhirnya setuju mengenai aspek-aspek terpenting untuk membentuk suatu sistem politik yang baru. Nah, perundingan ini kemudian dilanjutkan pada konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949. Delegasi Indonesia adalah Muhammad Hatta dan delegasi BFO adalah Sultan Hamid II. Federasi Republik Indonesia Serikat merupakan hasil dari konferensi meja bundar oleh 3 pihak, yakni BFO, Republik Indonesia, dan Belanda. Nah, jadi di Indonesia itu pernah berlaku federalisme dalam bentuk Republik Indonesia Serikat yang mulai pada tanggal 27 Desember 1949. Namun, tes ini dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 karena dirasa tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan sebagaimana telah diungkapkan pada Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Sehingga terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem pemerintahan yang paling cocok dengan negara kita tercinta. Sebenarnya pemberontakan terhadap negara mungkin saja terjadi pada masa apapun. Dari persoalan negara federal dan BFO, terlihat bahwa hal tersebut dipicu karena ketidaksamaan pandangan mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Pada masa sekarang, saat informasi dan ilmu pengetahuan dari mancanegara dapat diterima dengan mudah, tidak menutup kemungkinan akan ada segelintir orang yang mungkin berpikir untuk kembali mengganti sistem pemerintahan yang telah berdiri di Indonesia. Nah, hal tersebut mungkin saja terjadi karena ada rasanya ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, rasa muak akan segala permasalahan dan konflik negara yang belum juga terselesaikan, dan juga rasa kesenjangan antara pusat dan pemerintah. Sudah bukan rahasia umum lagi, kita tahu bahwa ada beberapa daerah di Indonesia yang lebih tertinggal daripada daerah-daerah lainnya. Padahal kita adalah negara satu, kita adalah negara yang merdeka. Hal seperti inilah yang akan menjadi potensi-potensi negara federal pada masa sekarang. Hal ini dipicu karena rasa kesenjangan yang telah dirasakan daerah mereka sudah tidak tertampung lagi. Dan mereka menilai bahwa pemerintah pusat sangat lambat dalam merespon konflik-konflik maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah mereka. Sehingga mereka berpikir sistem federal dengan pemerintahan negara bagian akan menjadi lebih responsif dalam menangani kebutuhan warganya dan juga akan menjadi lebih efisien dalam menangani permasalahan-permasalahan dan konflik yang terjadi di daerah mereka. Namun, pemikiran seperti ini hanya akan muncul jika kita tidak memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Perlu diingat bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat berdiri di titik seperti sekarang tidaklah melalui perjalanan yang mudah. Banyak pergolakan dan pemberontakan yang telah kita lalui. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sistem federal tidaklah cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, karena sistem ini berjalan dengan sangat tidak menguntungkan. Bahkan bisa dibilang sistem ini hanya diterapkan Belanda di Indonesia guna membelah kesatuan dari negara kita. Nah, jadi sebagai warga negara Indonesia, hal yang harus kita lakukan untuk mencegah pemberontakan yang serupa terjadi lagi di masa yang akan datang adalah dengan mengamalkan Pancasila, mentaati Undang-Undang Dasar 1945, meningkatkan sikap patriotisme dan nasionalisme, berpartisipasi aktif dalam kegiatan mendorong kemajuan negara, serta pengefektifan sistem otonomi daerah dan desentralisasi untuk mengais potensi-potensi dari tiap daerah. Nah, jangan lupa kita juga harus pintar dalam berteknologi. Kita harus mampu memilah informasi-informasi dan paham-paham yang masuk ke dalam Indonesia. Dari segi pemerintah harus dapat berlaku dengan adil. Pemerintah harus dapat melihat permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah-wilayahnya. Pemerintah harus dan sangat harus menghindari tindakan korupsi, serta pemerintah harus berperilaku sesuai dengan dasar negara. Nah, untuk kita sebagai pemuda-pemudi generasi emas bangsa Indonesia, kita harus belajar dengan giat serta meningkatkan wawasan kebangsaan yang kita miliki. Karena kita adalah senjata dan tameng bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.